Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sampaikan untuk pembelajaran kita pada hari ini mengenai perhitungan energi dengan dasar-dasar beberapa hukum yang akan saya sampaikan. Anak-anak semua, perlu kalian ketahui bahwa energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Yang bisa hanya diubah dari wujud yang satu ke wujud yang lain. Kalau saya sebut bahasa seperti itu, anak-anak bisa dipahami dengan konsepnya bahwa itu adalah hukum siapa? Ya, itu adalah hukum yang dikemukakan oleh Albert Einstein yang terkenal dengan hukum kekekalan energi. Ya. Dan rumusnya E sama dengan mc kuadrat, ya. Di mana M itu adalah massa dari suatu materi, kemudian C itu konstanta laju kecepatan cahaya. Coba anak-anak sekalian coba dilihat gitu kan, berapa angka yang sebenarnya yang tertera di dalam konstanta tersebut. Kalau saya ingat gitu kan, angkanya adalah 295.672.458 meter per detik. Itu adalah laju kecepatan cahaya yang ditentukan oleh Albert Einstein, ya. Nah, berarti yang ada di dalam konsep itu adalah hanya satu yang bisa berubah, yaitu massa. Seperti yang kita pelajari di kelas 10 juga, bahwa massa itu bagian dari suatu materi. Kalau saya sebutkan materi adalah benda, di mana yang kata-kata benda itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, ya. Di mana ruang-ruang itu, ya, termasuk ke dalam suatu pergerakan partikel, ya, yang di kelas 10 kemarin kita katakan dengan kuantum, ya. Oke, anak-anak semua, berangkat dari itu, maka menurut Einstein, energi yang ada di alam semesta ini tidak bisa terukur. Ya. Yang bisa terukur adalah perubahannya, perubahan energi yang terkandung dalam suatu materi, ya. Karena semua materi itu memiliki energi yang oleh Einstein disebut energi dalam. Di mana energi dalam itu tidak bisa terukur, yang terukur adalah perubahan energi dalamnya atau yang dikenal dengan entalpi, ya. Delta H, ya. Oke, kalau berbicara masalah energi dan delta H, kita semua pahami bahwa kita merupakan sebagai contoh, ya, dari materi yang ada, ya. Manusia, gitu kan. Ya. Anak-anak bisa merasakan nggak ada perubahan suhu pada tubuh anak-anak? Bila mana kalian melakukan kerja, contoh sebagai olahraga, gitu kan. Olahraga, sebelum olahraga, suhu tubuh kita masih hangat. Tapi setelah kita mengeluarkan energi, lari dan lain sebagainya, main bola dan lain sebagainya, maka suhu tubuh kita akan berkurang. Kenapa? Karena di situ ada proses yang terjadi secara kimiawi di dalam tubuh kita, itu yang melepaskan energi. Dengan dia melepaskan energi, maka energi yang ada di dalam tubuh kita menjadi turun atau minus, ya. Maka delta H-nya adalah min. Nah, apabila kita berbalik arah juga, ya, bahwa anak-anak pada saat makan, setelah makan suka berkeringat nggak? Yakin saya, kita juga semua sama merasakan bahwa setelah kita makan suka berkeringat. Kenapa berkeringat? Karena terjadi peningkatan suhu di dalam tubuh kita. Jadi kita ada penyerapan energi, ya. Di sini berarti suhu tubuh kita atau delta H tubuh kita itu akan bertambah, ya. Kalau bertambah nilainya apa? Plus, ya. Nah, kemudian adanya perubahan-perubahan ini, ya, saling keterkaitan antara dua kondisi. Tubuh kita
sebagai lingkungan, makanan, dan proses kimia yang ada di dalam tubuh kita tadi itu adalah sistem. Apabila sistem membebaskan suhu, membebaskan energi, maka dia akan berlaku, ya, mengeluarkan suhu. Exit itu exo, ya, exothermal. Jadi kalau kita mengeluarkan suhu, membebaskan energi, maka energi yang ada di dalam sistem akan berkurang. Kemudian apabila sistem menerima energi, maka energi akan bertambah. Dari mana pertambahan energi? Dari lingkungan. Sehingga delta H untuk sistem positif dan delta H untuk lingkungan menjadi negatif. Itu ya. Itu yang terkait dengan mana yang terkandung di dalam hukum kekekalan energi. Jadi adanya perpindahan energi dari sistem ke lingkungan dan atau dari lingkungan ke sistem. Bisa dipahami anak-anak? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang kedua, syarat untuk menghitung energi yang ada di dalam kegiatan kita, yaitu dengan menggunakan entalpi standar. Dengan dasar entalpi standar ini, yang harus kita pahami, yang pertama itu adalah stoichiometry, dengan hukum-hukum dasar ilmu kimia yang sudah kita pelajari di kelas 10. Jadi masih ingat ada hukum Proust, hukum Lavoisier, ya, hukum Boyle, hukum Boyle-Lissat, termasuk juga hipotesa Avogadro. Ya. Gunanya untuk apa itu? Untuk mensetarakan suatu reaksi kimia. Mungkin kita bertanya, kenapa sih harus setara, Pak? Nah, untuk proses penyetaraan ini diperlukan karena kita menghitung energi yang menyertai suatu reaksi kimia. Jika reaksi kimia itu tidak setara atau belum stoichiometri, maka energinya belum bisa kita hitung. Ya. Dan berangkat dari energi ini, maka menurut Laplace, ya, reaksi kimia itu hanya terbentuk dari dua arah. Ya. Ada pembentukan dan ada penguraian. Nah, pembentukan suatu molekul dari unsur-unsur penyusunnya. Ingat ya anak-anak, unsur-unsur penyusunnya, bukan atom-atom ya. Kemudian penguraiannya gimana? Terurainya suatu molekul senyawa menjadi unsur-unsur penyusunnya. Ya. Dimana bila terjadi pembentukan, maka delta H-nya akan, jika bernilai negatif, maka penguraian akan bernilai positif delta H-nya. Atau kalau menggunakan bahasa yang awal tadi, jika pembentukan itu eksoterm, maka penguraian menjadi endoterm. Ya. Nah, seperti yang saya lihat kan di sini, ya, ada reaksi pembentukan untuk H2O. Gitu kan. Kalau berdasarkan hukum Boyle, ini terjadi kesalahan. Kenapa kesalahan? Karena koefisien zat-zat yang bereaksi merupakan bilangan bulat dan mudah. Nah, kalau kita lihat di sini, O2 ini koefisiennya setengah. Ya. Nah, di sini kita bisa betulkan. Kenapa ini saya katakan betul? Boleh dibetulkan. Karena H2O yang terbentuk adalah bentuknya liquid, bukan gas. Sementara hukum Boyle dan hukum Lorentz itu hanya berlaku kepada wujud gas. Ya. Kalau saya baca di sini, ya, hidrogen, gas, ditambah dengan setengah, O2, gas, menjadi H2O liquid. Nah, entalpi pembentukan dari H2O liquid, kalau kalian lihat di tabel, ada di halaman 277 di buku paket kalian, itu nilainya adalah minus 285,8 kJ per mol. Ya. Ini juga menjadi persyaratan bahwa kenapa O2-nya harus setengah, gitu kan? Karena yang terbentuk adalah H2O-nya itu ada 1 mol. Koefisiennya 1 anak-anak ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Nah, dengan entalpi yang ada ini, maka kita bisa menghitung, ya, besarnya energi yang menyertai suatu reaksi. Ya. Dengan pola, ya, bisa menggunakan eliminasi atau dengan menggunakan hukum Laplace,
Ya. Dengan hukum Laplace kita harus memisahkan mana hasil dan mana reaktan, gitu kan. Sebagai contoh di sini, gitu kan, ya. Hasil adalah H2O, kemudian reaktannya adalah H2 dan O2. Atau ruas kanan adalah hasil, ruas kiri adalah reaktan. Ya. Dengan menggunakan eliminasi, maka kita tentukan dulu yang mana hasil, buatkan reaksinya secara stoichiometri, baru nanti di kanan kita masukkan harga dari delta H pembentukan standarnya sesuai dengan yang ada di tabel di buku paket kalian. Masing-masingnya masukkan sebagai elemen-elemen yang ada, semua elemen-elemen yang ada baik di kanan maupun di kiri itu kita masukkan, ya. Setelah itu baru kita totalkan. Dan bila mana terdapat unsur-unsur penyusun dari suatu komponen itu tadi atau item-item dari sistem itu tadi terdapat di ruas kiri dan juga terdapat di ruas kanan dengan jumlah yang sama, boleh dicoret atau diabaikan, ya. Karena berdasarkan hukum matematik bahwa jika kiri plus 1, di kanan plus 1, kita kiri pindahkan ke kanan, maka plus 1 min 1. Bisa dipahami sampai sini? Ya. Maka kita dapatkan, ya, energi yang menyertai dari suatu reaksi kimia itu berdasarkan hukum Laplace. Ya. Kemudian yang kedua, polanya dengan menggunakan, ya, hukum Hess. Di mana hukum Hess adalah energi yang menyertai suatu reaksi kimia itu hanya bergantung kepada keadaan akhir dan keadaan awal. Ya. Sehingga di dalam proses suatu sistem persamaan reaksi yang sudah stoichiometri, kita bagi dua. Ya. Sebelah kanan adalah zat hasil, sebelah kiri adalah zat reaktan. Ya. Maka delta H reaksi adalah kumpulan delta H pembentukan standar dari zat-zat yang dari sebelah kanan dikurang dengan kumpulan delta H pembentukan standar dari zat-zat yang dari sebelah kiri. Setelah itu diuraikan, maka substitusikan, ya, harga-harga yang ada sesuai dengan tabel di buku paket kalian ke dalam persamaan tersebut, ya. Secara rinci dan secara runut, tidak boleh ada yang ketinggalan. Jumlah koefisiennya itu menentukan, maka koefisien harus dimasukkan di situ, ya. Kalau sudah clear semuanya, maka kita dapatkan entalpi reaksinya dari reaksi yang ada. Ya. Jadi dua cara menentukan, ya. Yang pertama dengan menggunakan hukum Laplace, ini saya sebut dengan cara eliminasi. Kemudian yang kedua dengan menggunakan hukum Hess, ini saya sebut dengan cara substitusi. Ya, itu saja untuk hari ini anak-anak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, kita cukupkan untuk pelajaran hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.